Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas diskusi kelompok ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kelompok 1. Adapun anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Desi Kartikasari dari SMA Negeri 5 Sekayo. Yang kedua, Sulastri dari SMP Negeri 1 Jirakjaya. Yang ketiga, Indah Sari dari SMK Negeri 1 Babatoman. Yang keempat, Miharani dari SD Minamas. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi masalah. Setiap daerah tentunya memiliki modal atau aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya proses pendidikan di daerah tersebut. Untuk itu, penting bagi pemangku pendidikan dapat mengidentifikasi aset atau modal apa saja yang terdapat pada daerah yang dapat digunakan semaksimal mungkin supaya pendidikan berjalan dengan efektif. Berikut hasil identifikasi aset atau modal yang telah ditemukan, khususnya di Kecamatan Sekayo dan telah dirangkum dalam beberapa pemetaan. Jenis aset atau modal. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan alam. 5. Modal finansial. 6. Modal agama dan budaya. 7. Modal politik. Modal manusia. Pertama, pengawas sekolah. Pendidikan terakhir S2 sebagai coach yang memberikan arahan dan bimbingan di sekolah. 2. Kepala sekolah. Pendidikan terakhir S3 sebagai manajer dalam pengelolaan sekolah. 3. Guru. Kualifikasi pendidikan terakhir S1 yang linier dengan sertifikat pendidik yang bertugas memimpin pembelajaran di sekolah. 4. Tenaga kependidikan, kualifikasi S1 dan S2 yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing yang bertugas mengelola administrasi sekolah. 5. Murid, memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dan berprestasi dalam bidang olahraga. 6. Komite dan wali murid, memiliki latar belakang pendidikan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang heterogen sebagai pendukung terlaksananya kegiatan di sekolah. Modal sosial. 1. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan supaya dapat berjalan dengan lancar. 2. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. 3. Keyakinan kelas dibuat supaya siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. 4. Rapat komite dan orang tua murid sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. 5. MKKS sebagai wadah pertemuan kepala sekolah. 6. MGMP sebagai wadah pertemuan guru untuk mengembangkan kompetensi. 7. PGRI sebagai wadah pengembangan kompetensi guru serta perlindungan terhadap hak guru. 8. Komunitas belajar sekolah sebagai wadah pertemuan guru di sekolah berbagi praktik baik dan menambah kompetensi. Modal fisik. 1. Gedung sekolah sebagai sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. 2. Ruang perpustakaan sebagai tempat mencari referensi sumber belajar. 3. Ruang laboratorium sebagai tempat praktikum. 4. Musola sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan. 5. Jaringan internet dapat dimanfaatkan sebagai penunjang sumber belajar guru dan murid. 6. Jalan kota sebagai akses menuju ke sekolah. Modal lingkungan dan alam. Yang pertama, kebun sekolah. Mengenalkan pada murid sumber daya alam di sekitar sekolah dan juga bahan praktik untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua, apotek hidup. Sarana pembelajaran bagi murid untuk mengetahui tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. 3. Tanaman hias dapat memperindah lingkungan sekolah. Modal finansial. Pertama, dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. 2. Dana komite
dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru. 3. Koperasi sekolah, menawarkan layanan dan produk kepada warga sekolah yang menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. 4. Dana kas kelas, dimanfaatkan untuk kegiatan kelas. Modal agama dan budaya. Pertama, pembacaan surah Yasin. Pembacaan surah Yasin dilaksanakan setiap hari Jumat untuk menanamkan karakter religius. 2. Perayaan Hari Besar Agama Islam, mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 4. Kegiatan infak, berbagi dan bersedekah kepada yang lebih membutuhkan. 4. Festival Randik, siswa mengikuti lomba Festival Randik sebagai perwakilan sekolah. Modal politik. Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan memonitoring kegiatan sekolah serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan. 2. Puskesmas, kerjasama pihak sekolah dan puskesmas dalam program pemeriksaan kesehatan secara berkala dan bantuan obat-obatan. 3. Kepolisian, kerjasama pihak sekolah dengan kepolisian dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya narkoba. 4. Perpustakaan daerah, kerjasama dengan pihak perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca siswa. Kesimpulan, dari apa yang sudah disampaikan, bahwa kami dapat memahami ada banyak modal atau aset yang ada di daerah dan dapat digunakan untuk menunjang jalannya kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki kemampuan dalam mengelola aset yang dimiliki dengan baik sehingga hasilnya efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.